Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi. Kembali lagi jumpa di channel aku, Laki Tarot MS. Hari ini kita bacakan tentang hal yang dia tutupi hingga kini. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Kita langsung lihat energinya dia. The Strange. Two of Cups, Eight of Wands. Energinya dia ini sebenarnya kuat banget ya, pengen kembali ke kamu gitu. Tapi di bottom of the decknya ada Nine of Wands and the Tower and Six of Swords. Oke. Jadi energinya dia tuh lagi mengalami kehancuran, tapi dia coba untuk kuat ya, untuk kuat agar bisa kembali lagi ke kamu. Dan dia merasakan koneksinya itu kuat banget ke kamu, karena harapannya dia ini berantakan ya. Semua adalah dari sifat dan sikapnya dia yang ceroboh ya. The Fool, sikap dan sifatnya dia yang ceroboh. Dan aku ngelihat ya, dia mengalami perjalanan spiritual ya, awakening, yaitu akan mengalami kehancuran ya. Dia coba untuk mencari informasi nih ya, untuk bisa ke kamu. Aku lihat energinya, dan dia mengalami kehancuran dalam karir deh sebenarnya. Tapi dia coba untuk tegar, coba untuk kuat, dan dia sadarin sih sebenarnya ketika dia udah sukses ya, dia selalu menggampangkan orang lain atau mencampakkan kebaikan orang lain dan merasa kurang bersyukur jadinya, sehingga apa yang dia simpan selama ini ya, sikap bodohnya dia ini mengalami kehancuran. Dia harusnya belajar ya dari resiko yang akan terjadi gitu loh. Jadi dia nggak berpikir ya 2 kali 3 kali, enggak. Yang penting dia bebas, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia nggak memikirkan nantinya ke depan bakal hancur, berantakan, bahkan bisa ya menuju kematian ya. Di sini dia nggak memikirkan hal itu ya. Jadi energinya dia lagi menguatkan dirinya untuk bisa komunikasi lagi sama kamu. Dan dia coba untuk mencari informasi ya, situasinya dia. Seven of Cups. Tuh situasinya ya. Oke. Ten of Pentacles. Tuh, the Page of Swords. And the Knight of Swords. Situasinya dia ini sebenarnya lagi dihantui tentang kehancuran 7 turunan
ataupun 7 tahun ya lamanya. Jadi dia tutupi pura-pura bahagia, tapi dia juga ingin kembali lagi sama kamu. Ini jelas banget dia pelajari koneksi ini juga pada akhirnya nanti. Makanya energinya dia tuh pengen kembali lagi sama kamu nanti. Karena ya dia bingung dengan koneksi ini gitu loh. Kok setelah hancur ataupun berantakan sama kamu, kok lebih kuat koneksinya. Ya, lebih erat kalau dia pikir gitu. Tapi dia nggak berani komunikasi ke kamu ya, karena dia orangnya juga satu munafik, gengsi gitu ya, sehingga dia mantau kamu aja nih. Dan ya dia ngeliat kamu juga udah bahagia, makanya dia ada rasa ketakutan ya tentang kehancuran. The Knight of Swords, Four of Coins, Seven of Coins, Page of Cups. Mau minta maaf ke kamu, ini stuck. Karena trust isunya masih tertahan, masih tertanam. Kalaupun dia mau kembali ke kamu, ya dia harus bisa mengutarakan, menjujurkan trust isunya ke kamu. Tapi hati-hati, kalaupun dia menjujurkan gitu ya, permasalahan karirnya dia, trust isunya ini dia tumpahkan di karir gitu ya. Ini sebenarnya hanya dramanya dia. Ini masih menutupi dengan amarah, menutupi trust issue yang sebenarnya. Dan ya aku ngelihatnya memang situasinya dia lagi di ambang kehancuran. Ya jadi kayak dia juga ngebayangin gitu loh, kalau mau hancur ya hancur semua gitu loh, bukan dia aja. Tuh kita lihat. Lihat lagi dengan hal yang dia tutupi hingga kini ya, hal yang dia tutupi. Nanti kita lihat clarify-nya, hal yang dia tutupi hingga kini. Tuh. The King of Cups, Trio Sword tuh ya. Hal yang dia tutupi hingga kini. Tuh ya. Seven of Swords, Trio Sword, and the King of Cups. Eight of Swords, the World, Six of Cups, the Temperance, Nine of Cups, and the World, and the Eight of Swords. Dia terperangkap ya dalam dramanya, sakit nih dia. Sakit badan, bisa fisik ya. Dan dia stres karena ya kesuksesannya dia tentang keuangan, karir, ini udah diambang ending. Karena ya dia dihantui tentang perselingkuhan yang dia jalani. Dia memendam perasaan
sakit hati ya. Jadi yang dia tutupi ya kebohongannya dia, pengkhianatannya dia. Padahal sama kamu tuh The Empress, Six of Coins, sama kamu itu sebenarnya udah luar biasa suksesnya ya. Ini 66 loh angkanya guys. 66. Ini angka devil nih ya. 66 bisa termasuk angka devil sebenarnya. Jadi ya sifatnya dia ini kan serakah ya, nggak pernah puasan. Ini sebenarnya bagus ini ya. Dia mengalami kesuksesan dari koneksi twin flame ini sebenarnya. Kestabilan tentang keuangan, kestabilan tentang karir dari koneksi twin flames ini sebenarnya. Tapi ya dia orangnya kan nggak pernah bersyukur ya, selalu kurang dan kurang. Sehingga ini padahal kehidupan dia sebelum kenal kamu tuh udah mengalami kehampaan loh. Dia sempat melakukan kecerobohan juga sih. Jadi kebebasan ya sebelum kenal kamu. Nah setelah kenal kamu tuh dia mengalami banyak hal yang membuat dia nggak pernah dia alami gitu loh. Terutama dari kasih sayang, dari rezeki, perhatian, itu banyak dia dapat sejak kenal dengan kamu. Yaitu dapat dari orang-orang sekitarnya dia. Kenapa bisa begitu? Karena energi dari perjalanan twin flames, Six of Cups, ya membawa kedamaian. Tapi memang ujiannya tidak sedikit dan tidak cepat, ya. Makanya dia stres ini mikirin tentang pengkhianatannya dia. Jadi ya hal yang dia tutupi hingga kini adalah ya perasaannya dia tentang triparty, kepalsuannya dia dalam perasaan ke kamu, ke orang lain, pengkhianatan terus ya. Dan dia terluka dengan topengnya dia sendiri. Kita lihat clarify dari Strange and Two of Cups. Tuh. The Sun. Sama kamu tuh energinya sebenarnya kuat, positif energinya tuh. The Eight of Cups tuh. Delapan tuh. Ini energinya kebalik ya, jadi berbalik. Kan kamu dihancurkan ya, dikhianati. Tapi kamu coba untuk berdamai, coba untuk santai, coba untuk tenang dan berdoa terus. Pada akhirnya diendingkan oleh semesta ya, ataupun ilahi. Dan dia stres banget nih, depresi. Dia ada rasa takut kamu mengendingkan koneksi spiritualnya kamu ke dia. Dia takut banget. Dan dia itu memang kayak anak kecil gitu loh, childish banget ya. Orangnya gak puasan, gak bisa komitmen. Jadi dia lagi memperbaiki perasaan dia sih. Ini memperbaiki
kebahagiaan dia di masa lalu, jadi dia akan kembali ke kamu si energinya. Ya, karena dia takut kamu mengendingkan ya tentang koneksi twin flames spiritualnya. Dia nggak mau diendingin. Dia bermimpi buruk kalau kamu mengendingkan cita-citanya dia, harapannya dia, karena dia tahu, dia baru sadari, dia baru pelajari, dia baru rasakan ya, semua yang dia alami selama dengan kamu itu berbeda sebelum kenal kamu dan sesudah kenal kamu. Merasakan banyak rezeki, banyak yang suka, banyak kedamaian, dia ngerasain sebenarnya. Tapi karena sifat childish dia, orangnya bosenan, sehingga ya dia kecewa terus karena nggak pernah bersyukur. Dan situasinya dia akan dihantui tentang kehancuran terus menerus. Ya, dihantui tentang kehancuran terus menerus. Jadi emang dianya sih yang sifatnya kayak anak kecil ya. Kamu tuh coba untuk ngomong sih kalau aku lihat. Tuh. Dia tahu kamu udah nggak mau memperbaiki hubungan ini. Dia tahu banget. Karena dia ngelihat kamu ya udah berubah sikap. Ya, berubah sikap. Ini yang membuat dia stres, takut. Ya, karena ya ketika dia memiliki keuangan, kesuksesan, ya berpoya-poya, ujungnya ya mengalami kehancuran terus, kebahagiaan sesaat. Dan yang dia takuti, dia bermimpi buruk terus ya tentang kebahagiaan, ya ada orang lain lagi. Aku ngelihatnya memang dia hanya ingin senang-senang dalam hidup. Ya, yang dia tutupi selama ini ya perasaan pengkhianatannya dia ke kamu. Oke. Yang dia tutupi, dia pura-pura tenang, pura-pura bahagia dengan orang ketiganya. Padahal enggak, penuh dengan luka, penuh dengan sakit hati, penuh dengan triparti, penuh dengan dilema, terutama ya pengkhianatan dari masa lalu ya. Jadi ini adalah karma sih ya, hadiah dari perjalanan hidupnya dia sendiri. Dan ya dia coba untuk bertanggung jawab ya atas pilihannya dia. Ya kalaupun dia mau kembali ke kamu lagi, ke masa lalu ya. Jadi yang dia tutupi itu ingin kembali ke masa lalu, tapi ya dia masih ingin memegang
dua pilihan seperti di masa lalu. Makanya dia masih memendam perasaan ya tentang hal negatif, ya pemikiran buruk. Dan dia coba untuk pura-pura tenang dengan orang barunya. Tuh dia mantau kamu juga ya. Masih ingin lihat ternyata kamu makin bersinar dengan kehidupan baru. Dan dia coba untuk melangkah optimis dengan orang barunya juga gitu ya. Aku ngelihatnya. Dan ya dia stres akan koneksi ini ya. Dia paling takut kalau kamu mengendingkan koneksi ini. Ya, paling takut dia. Stabbed in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Ya, banyak pengkhianatan yang selama ini dia lakukan. Dengan jelas-jelas di hadapan kamu, ya. Sangat kuat dia mengkhianati kamu energinya. Sudah jelas gitu ya dia mengkhianati kamu. Makanya dia ada rasa takut kamu ya berbuat buruk ke dia. Dan dia bermimpi buruk ya. Kegagalan dan kehancuran dari ya perjalanan kesenangan dia tuh semua ya dari karma buruk kamu. Karma buruk dari apa yang ya kamu terima. Jadi dia ngerasain saat ini happiness, expansion, joy. Di setiap kebahagiaan pasti ada pengkhianatan ya, seseorang yang gak suka, seseorang yang penyakit hati. Jadi kalau kita terlalu bahagia juga nggak bagus juga gitu ya. Kalau kita terlalu sedih juga nggak bagus. Jadi ya biasa aja. Mirroring, ya, each other self-image, relationship reflects our wants and imperfection. Karena nggak semua orang itu bahagia menerima atau menikmati kebahagiaan kita dengan ketulusan, ya. Jadi ada orang yang memantau kamu, terutama hubungan kamu. Ini ada pengkhianatan lagi, hati-hati, ya. Tuh, addictions, mask, and love. Ini ketergantungan tentang ketulusan cinta tapi dengan kepalsuan ya, kebohongan. Jadi hati-hati, ada yang pura-pura bucin sama kamu. Ya, dia juga di sini pura-pura bucin mencintai seseorang. Karena dia ingin mengambil energi kebahagiaan orang itu. Nggak tulus ya. Jadi dia bermimpi buruk kalau kehancuran yang dia jalani sekarang adalah hasil dari ya perbuatan kamu. Jadi dia mikirnya kamu memberi ilmu hitam ke dia. You are worth it. Dia baru sadar kalau kamu adalah yang berarti dan berharap ada kebahagiaan sama kamu lagi. Be true you heart. Dia tahu dia harus bisa menjadi seseorang siapa dirinya sendiri tanpa menjadi orang lain. Karena dia masih pakai topeng ya.
nggak sejujurnya mencintai seseorang. Pengkhianatan terus berjalan di dalam kebahagiaannya dia. Karena di sini juga ada trio sword and seven sword. Jadi memang ya masih memendam keinginan untuk berselingkuh di masa depannya dia. Kalau punya pasangan nanti begini lagi gitu. Orangnya nggak pernah cukup. Dan ya aku ngeliatnya dia harus bekerja keras ya, memperbaiki masa lalunya dia. Karena dia melihat kamu ternyata kamulah seseorang yang sangat berarti dalam hidup dia, terutama tentang harapan dan kebahagiaan. Dan ya kamu menjadi dirimu sendiri dan dia harusnya menjadi dirinya dia sendiri juga gitu. Tapi setiap lagi mengalami kebahagiaan, ya dia selalu memanfaatkan sehingga ada perselingkuhan lagi dengan jelas. Karena dia merasa oh nanti dia juga balik lagi, dia gak akan ninggalin gue gitu ya. Tapi kini dia gak bisa lagi kembali dengan kamu dengan mudah, karena kamu sudah banyak berubah ya. Dan dia takut banget kamu benar-benar gak mau komitmen lagi sama dia. Dan ya dia mencoba untuk bisa perbaiki masa depannya dia ya, dari perjalanan masa lalu. Tapi malah ini mengantarkan ke kamu sih. Tapi walaupun ke kamu nih ya, yang dia tutupi itu masih dia tutupi, belum bisa dia katakan sebenarnya semuanya, belum ya. Dia belum jujurin semuanya, belum. Yang dia jujuri adalah tentang karir, keuangan bermasalah. Dia harusnya introspeksi diri sih. Dari pengkhianatan yang terjadi sekarang tuh adalah cerminan dari apa yang dilakukan ke kamu. Dan dia harusnya berharap untuk menjadi dirinya dia sendiri, versinya. Tidak perlu menjadi orang lain. Dan ya aku ngelihatnya dia perlahan-lahan ya perjalanan hidupnya akan kembali ke masa lalu, yaitu tentang pengkhianatan lagi. Karena dia belum bisa jujurkan ke kamu, dia belum bisa berlaku adil. Dia merasa sih udah adil sama kamu gitu, tapi belum, karena dia masih memendam perasaan ya, perasaan ke kamu. Dan ya dia coba untuk memperbaiki kebahagiaan dia di masa lalu ya, karena dia saat ini kecewa. Perjalanan hidupnya lambat laun ya, tentang masa lalu, mengalami sakit hati, mengalami pengkhianatan ya, dan situasinya mengalami kehancuran penuh dengan kemunafikan. Aku ngelihatnya potential gateway and bountiful harvest. Ya sebenarnya ada kesempatan dia untuk keluar ya, tapi memang dia harus memperbaiki dirinya dia dulu, introspeksi dirinya, bukan hanya kamu gitu loh, tapi dia juga
release your ex. The time has come to clear your energy, and this is safe for you to love, finance, and career. Forgiving and learning. Dia harus bisa belajar memaafkan dan melepaskan. Yang dia tutupi, ya dia merasakan energi terbesar tuh adalah dari kamu. Dia lelah sih. Ketika dia melepaskan kamu tuh energinya nggak sekuat dulu. Dan dia merasa ya mencoba membuka lembaran baru dengan siapapun, tapi malah menujunya kepada masa lalunya lagi, pengkhianatan yang dia kasih ke kamu. Ya, makanya nih banyak pemanfaatan, banyak masalah, terutama tentang keuangan ya. Ini faktornya yang membuat dia ya mau gak mau mengulang hal yang sama. Karena keuangan menjadikan dia tidak mengacak dengan yang terjadi di masa lalu. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, dan skip iklan channel aku. Laki terutama, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.